Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Anthony Michael Manik, NIM 23784, kelas Stik B. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografis. Pada slide kedua, kita akan melihat pengertian Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Sistem informasi geografis juga dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena, di mana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Kedua, komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama ada 4. Yang pertama adalah user atau pengguna, adalah yang menjalankan sistem. Kemudian data adalah informasi yang dibutuhkan dan diolah dalam aplikasi. Kemudian software itu adalah perangkat lunak. Ketiga itu hardware, merupakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. User atau pengguna adalah manusia yang menggunakan suatu produk dari perangkat lunas. End user atau pengguna akhir yang biasa disebut juga sebagai operator. Jadi ketika kita menggunakan SIG, contohnya yang seperti di HP yaitu Google Map, kita sudah menjadi pengguna akhir atau sebagai operator dalam pengguna software tersebut. Kemudian kedua, data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini dapat melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber tertentu. Data ini bisa didapat dari lapangan atau kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi suatu perangkat itu mendapatkan perintah dari perangkat keras yang merupakan untuk menjalankan sebuah software tersebut. Lalu software ini akan menjadikan penghubung kepada otak daripada aplikasi sistem informasi geografis. Contohnya seperti Avenger Map. Kemudian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Manfaat geografi informasi. Yang pertama, sebagai inventaris sumber daya alam, mengetahui persoalan sumber daya alam, minyak, bumi, dan batu bara, besi, emas, dan barang tambang lainnya. Seperti kita ketahui, ternyata sistem informasi geografis ini bukan hanya sebagai peta ataupun sebagai petunjuk jalan, tetapi dalam usaha tambang kita dapat mengetahui persebaran sumber daya alam, minyak bumi, batu bara, besi, emas, dan barang tambang lainnya. Jadi sistem informasi geografis itu sangat berfungsi pada daya tambang yang ada di Indonesia. Yang kedua itu perencanaan pembangunan. Data-data hasil analisis peta-peta tematik bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan. Dengan data-data ini, kita bisa mengetahui kemampuan suatu lahan. Jadi maksudnya ini
pada saat kita melakukan pembangunan jalan tol, nah kita membutuhkan gambaran kasar daripada bangunan yang akan kita bangun. Jadi tanpa adanya sistem informasi geografis, jadi kita mendapatkan data itu hanya menerka-nerka, sehingga terjadinya keliru dalam mengambil hasil data. Ketiga itu perencanaan ruang. Sistem informasi geografis juga bermanfaat dalam perencanaan tata ruang. Selain itu, SIG juga bisa digunakan untuk mengetahui persebaran lahan, persebaran penduduk, pengembangan penduduk, sekolah, kawasan industri, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, SIG ini tidak hanya seperti Google Map ataupun hal sebagai lainnya, tetapi kita bisa melihat persebaran lahan, apalagi lahan kelapa sawit. Kita bisa menggunakan seperti contohnya memakai drone. Jadi kita dapat melihat secara langsung persebaran lahan itu bagaimana. Yang keempat itu perencanaan transportasi. SIG juga bermanfaat dalam bidang transportasi seperti inventaris jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan jalan, analisis kawasan kecelakaan dan kemacetan, atau kesesuaian rute yang dijadikan rute alternatif. Jadi maksudnya ini teman-teman, kalau misalnya kita uh, ingin membuat jalan tol, lalu kita lihat di sistem informasi geografisnya, lebih baik digunakan itu adalah kereta api. Maka kita dapat mengetahui kesesuaian rute yang bisa dijadikan alternatif daripada jalan yang ingin kita bangun. Nah, jadi ini sangat mempermudah pemerintah dalam mengatur lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Yang kelima itu adalah mitigasi bencana. SIG juga dimanfaatkan untuk menentukan wilayah atau daerah yang harus diprioritaskan dalam penanggulangan bencana. Data hasil SIG juga bisa dipakai untuk menentukan lokasi tempat evakuasi, mengidentifikasi sumber-sumber bencana, mengidentifikasi luas area bencana dan sebagainya. Jadi maksudnya ini adalah kita ketika terjadi banjir bandang, kita tahu sampai mana dampaknya ini. Kita tahu kawasan-kawasan mana yang terkena bencana ini. Jadi melalui sistem informasi ini, kita bisa mendapat data-datanya dengan spesifik. Kita bisa dapat datanya itu dengan sebuah IoT seperti itu. Jadi sekian dari saya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa itu sistem informasi geografis. Selamat malam.